Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa lagi, tentunya dengan terus berharap semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu diberi kesehatan zahiran wa batinan, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Alhamdulillah tidak terasa kita berjumpa sudah dalam pertengahan bulan Ramadan. Tentunya kita terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar COVID-19 segera berlalu, dan tentunya insya Allah dengan terus kita menguatkan doa, dengan terus kita menguatkan harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Indonesia, khususnya bangsa Indonesia, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 bulan Ramadan. Ada apa di pertengahan bulan Ramadan? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah awal diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk untuk umat manusia dan untuk menjelaskan dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga Al-Quran sebagai penegak kebenaran dan juga pembeda antara hak dan yang batil. Banyak pendapat turunnya Al-Quran, ada yang mengatakan akhir dari bulan Ramadan, tetapi kita mengacu pada ayat Al-Quran bahwa bulan Ramadan dijadikan Allah untuk menurunkan semua kitab sucinya, dari Suhuf Ibrahim, dari kitab Taurat, dari kitab Zabur, kitab Injil, dan termasuk kitab suci Al-Quran. Semua diturunkan pada bulan Ramadan. Dan khusus untuk kitab suci Al-Quran, Allah turunkan ketika bertemunya dua pasukan perang di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum amantum billahi wa ma أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. Bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, di mana di saat dua pasukan perang bertemu antara kaum muslimin dan kaum kafir musyrik pada perang Badar tanggal 17 bulan Ramadan, tepatnya pada hari Jumat. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk kita semua umat Islam. Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Quran adalah suguhan dari Allah, maka terimalah Quran semampumu. Karena Quran adalah sebagai tali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran sebagai cahaya penerang. Quran sebagai obat yang sangat bermanfaat. Quran sebagai juru selamat. Quran adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang bengkok yang harus diluruskan.
Quran bukan sesuatu yang menyesatkan. Quran tidak akan pernah habis keajaibannya. Quran tidak akan pernah berkurang keindahan dan keagungannya. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW. Karena semakin orang berkali-kali berulang-ulang membaca Al-Quran, Allah tidak akan pernah bosan untuk memberikan balasan kebaikan. Setiap satu huruf yang ada dalam Al-Quran yang kita baca, Allah akan memberikan balasan 10 kebaikan. Maka dari itu saya Muhammad, kata Nabi Muhammad SAW, ketika membaca Alif Lam Mim, satu huruf demi satu huruf, Allah akan memberikan 30 kebaikan untuk kita. Subhanallah, Allahumma arhamna bil Quran. Nabi Muhammad SAW juga berwasiat kepada Abu Dzarrin, alaika bitilawatil Quran fa innahu nurul laka fil ardi wa dzikhrun laka fis samai. Bagimu selalulah beristiqomahlah terus membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah cahayamu di bumi dan simpananmu di langit. Inilah Al-Quran. Oleh karena itu, alhamdulillah, semoga kita akan selalu mencintai Al-Quran, apalagi pada bulan Ramadan, bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah hudal linnas, memberikan hidayah kepada manusia, bisa melembutkan hati manusia. Kita ingat bagaimana wali perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini seseorang yang punya cinta yang sangat luar biasa, cinta kepada Allah. Sampai syairnya pun sangat bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diaplikasikan dari mana Rabi'atul Adawiyah sehingga cintanya luar biasa, karena dia juga mencintai ayat suci Al-Quran. Dia sangat luar biasa ketika ada lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, dan dia bermesraan dengan Al-Quran. Marilah kita bersama-sama bercinta dengan Al-Quran, bermesraan dengan Al-Quran, seperti syair dari Rabi'atul Adawiyah. Uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubbal li'annaka ahlun lidhaka fa ammal ladhi huwa hubbul hawa fashughli bidhikri amman siwaka fa ammal ladhi anta ahlun lidhaka fakashfuka anni hatta araka falal hamdu fi dha wa dhaka liya walakin lakal hamdu fi dha wa dhaka. Inilah syair yang sangat menyentuh dari Rabi'atul Adawiyah, percintaan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Al-Quran, dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uhibbuka hubbaini, saya punya cinta kepada engkau ya Allah dengan dua cinta. Hubbal hawa wa hubbal li'annaka ahlun lidhaka. Satu yaitu cinta karena asmara, dan yang kedua cinta karena engkau pantas saya cintai. Bagaimana caranya membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, sebagaimana halnya Rabi'atul Adawiyah, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW tadi, bahwa Al-Quran adalah tali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Fa amal ladzi huwa hubbul hawa fashughli bi dzikri amman siwa. Bagaimana cinta saya dengan Allah, cinta saya asmara, betul-betul saya bercinta, saya bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rabi'atul Adawiyah, apa yang dikatakan Rabi'atul Adawiyah? Karena cinta yang tidak mungkin bertepuk sebelah tangan adalah cinta saya kepada Al-Quran,
cinta saya kepada Allah, cinta saya kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyughli bidzikri amman siwak. Saya selalu menyibukkan diri saya untuk menyebut namamu ya Allah. Tidak ada selain Engkau. Inilah Rabi'atul Adawiyah. Sampai dikatakan fa ammal ladzi anta ahlun lidzaka fakashfuka anni hatta aruka. Falakal hamdu fi dza wa dzaka liya. Walakin lakal hamdu fi dza wa dzaka. Jadi benar-benar selalu puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah, Al-Qur'an lah yang menyambungkan saya dengan Allah, dan tidak mungkin saya akan kecewa dengan cinta ini. Inilah cinta kita kepada Al-Qur'an. Marilah pada peringatan nuzulul Qur'an, karena kondisi stay at home seperti ini, kita perbanyak bermesraan dengan Al-Quran, bercinta dengan Al-Quran, sebagaimana cintanya Rabi'atul Adawiyah dengan kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkanlah kata Nabi, perintahnya kita turuti, sebaik-baik seorang abdi, belajar mengajar kita bersuci. Jika Anda akan membaca ayat Quran kapan saja, baca ta'awudz terlebih dulu. Jangan biarkan itu berlalu. Selalu baca bismillah jika pada awal surah, selain surah Baro'ah, karena tak ada sunnah. Bacalah Quran dengan tartil, bacanya pelan sambil berfikir. Akan datang malaikat Jibril, membawa rahmat bagi penzikir. Jika ada yang baca Quran, marilah kita sama mendengarkan. Jika kita sama membaca, janganlah saling mencerca. Orang mahir baca Al-Quran bersama Malaikatur Rahman. Orang sulit baca Al-Quran akan dapat 2 ganjaran. Siapa senang membaca Quran, pastilah ia dapat ganjaran. Siapa senang bersimaan, dapat rahmat dari Sang Rahman. Barang siapa yang hafal Quran, nilai-nilainya diamalkan. Orang tuanya disematkan mahkota intan yang berkilauan. Setelah selesai mengaji, tutuplah mushaf yang suci. Benarkan Sang Ilahi, tanda cinta yang abadi. Itulah syair tentang Al-Quran. Kita bersuci, kita muliakan, kita meminta pada Sang Rahman, dapat syafaatnya Al-Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran wa ali baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.